Ustaz, apakah di badan kita ada setan yang menghuni? Karena pernah diruqyah. Kalau di badan kita nggak ada. Nggak ada di badan kita. Di badan kita cuma ada nafsu. Nafsu. Setan itu nggak bisa menembus badan. Setan itu hanya menembus sampai rongga, memberikan was-was. Makanya kalimatnya alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu rongga sini, rongga dada. Dia cuma memberikan was-was. Was-was. Yang mungkin masuk jin. Yang mungkin masuk jin. Mungkin ada jin yang masuk ya. Karena ada jin yang nempel namanya korin. Korin itu yang lekat ya. Yang jadi masalah, kalau Anda tidak pernah ibadah, tidak pernah baik dalam kehidupan, maka korin ini berubah jadi setan. Setan. Wa may yattakhidhish syaitana qarina fasa'a qarina. Kata Quran, kalau ada yang mengambil setan sebagai korinnya, maka dia jadi korin. Gak masuk ke dalam tubuhnya, cuma maaf ya, walaupun tidak masuk, yang mengikuti setan terus, kebaikannya gak berfungsi. Makanya ada orang pikirannya normal, sehat biasa, tapi disuruh ke masjid susah. Ya, disampaikan nasihat marah-marah, ada yang begitu. Bahkan tidak sedikit yang mendengar suara ada yang pernah mengatakan dengan kalimat-kalimat yang tidak layak. Ya. Saya baru tiba dari Jawa Tengah, itu ada kasus di Jawa Tengah, salah satu tempat yang tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Itu qadarullah. Ada orang kalau mendengar adzan, Pak Ibu mohon maafin, itu selalu mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Ini apa suara hewan tertentu lah, saya tidak bisa ucapkan. Yang suka melongok, menggonggong tim. Apa suara ini? Itu ketika meninggal dunia, itu qadarullah. Wafat, biasa dimakamkan, susah sholat dan sebagainya. Begitu dimasukkan ke alam kuburnya, ke liang kuburnya, itu yang memasukkan naik semuanya. Ini nyata disampaikan. Nyata, ini bukan kisah fiktif dan sebagainya. Langsung disampaikan oleh seorang tokoh yang langsung bimbing saat itu. Itu naik, lompat, kaget. Jadi ketika melihat dimasukkan, itu di mulutnya, bukan kafannya, tiba-tiba, maaf, itu ada memanjang. Ketika bingung, dilihat ada apa, ternyata berubah jadi moncong hewan itu. Kita bayangkan, ada orang-orang tertentu yang sebelum dia masuk ke akhiratnya, justru Allah sudah mendahulukan siksa untuk alam kuburnya. Hati-hati ya. Kita orang Islam itu lebih mulia. Coba lihat ya, orang Islam itu dibersihkan dari kotorannya dulu, dibungkus dengan baik, dengan kain kafannya. Begitu disolatkan, dimuliakan. Coba lihat Pak saking mulianya. Bapak saat disolatkan nanti, insya Allah yang menyolatkan berdiri tegak lurus di mana? Dengan kepala kan? Tapi saat perempuan di mana? Kenapa dibedakan? Karena itu penghormatan terakhirnya. Karena laki-laki peran utamanya itu di kepalanya, simbol kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi perempuan simbol kemuliaannya itu di perutnya, ketika mengandung anaknya, ketika melahirkan, itu perjuangannya. Dihormati sampai meninggalnya. Coba lihat di tempat lain. Ada yang sebelum meninggal di open dulu, ada yang dibakar, kan? Sebelum masuk ke alam kubur sudah mendapatkan luar biasa. Makanya bahasa Qurannya, fadzuqu adzabal hariq, rasakan nih siksa yang amat membakar itu. Ya, silakan aja. Ya, coba dilihat, disaksikan itu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Ini bayangan yang terakhir. Tadi maaf, ada yang pernah diruqyah ya. Walaupun sedang marak-marak tentang ruqyah ini, tapi saya bermohon kalau boleh saya minta, jangan sedikit-sedikit ruqyah ya. Ruqyah itu pada hal yang tertentu saja, yang sudah secara medis sulit dan sebagainya. Silakan minta kepada Allah. Dan kalau bisa, itu yang terdekat dulu, meruqyah pribadi dan sebagainya. Jangan, saya pernah dengar sakit perut diruqyah. Sakit perut diminum obat, ya. Makan yang sehat, ya. Nggak harus semua penyakit itu menggunakan ruqyah, tidak. Ya. Bisa gangguan-gangguan tertentu, jin dan sebagainya yang sulit, itu baru silakan. Orang yang mudah meminta ruqyah itu kehilangan kesempatan terbaiknya masuk surga tanpa hisab. Di antara orang yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, itu adalah orang yang mudah meminta ruqyah, minta diruqyah. Ya. Jadi kalau nggak perlu diruqyah, nggak usah diruqyah. Kecuali bapak yang ruqyahkan untuk anak, silakan. Ada jin, setan yang menggoda anak kecil, namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Itu yang bikin anak selalu nangis, jauh, kadang-kadang mengganggu. Silakan saat tidur bacakan ya. 3 surah itu, yang 3 surah beruntun ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Bacakan ayat kursi dan sebagainya ya. Masya Allah ya. Kadang-kadang ada setan tertentu tidak cukup dilempar dengan ayatnya, mesti dengan kursinya ya. Apa itu qarin? Qarin itu asalnya dari kata al-qarnu. Sesuatu yang menempel lekat. Sesuatu yang menempel lekat. Al-qarnu. Ya, tanduk kerbau itu disebut dengan qarnun. Qarnul jamus. Qarnun, nempel dia. Ya. Kalau ada teman yang selalu lekat, memberikan pengaruh gitu kan?
sampai nempel betul, nggak mau terpisahkan. Taib, itu kemudian berubah katanya dari kornun menjadi korinun. Korinun. Nah, ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya. Dan setan gak mau berpisah dengan dia. Hati-hati ya. Makanya nanti, kenapa setan disebut dengan korin? Karena setan itu selalu pengen lekat dengan manusia, seperti tanduk nempel pada kerbau. Ya, didekatin terus. Dan selalu membisikkan yang buruk-buruk. Ya, yang buruk-buruk, memberikan was-was, macam-macam, ya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan menariknya, ada orang-orang yang secara dia tidak sadar nih. Dia tidak sadar. Dia menjadikan pengaruh-pengaruh setan sebagai bimbingan untuk melakukan aktivitas. Baik, kalau pada yang nampak jelas haramnya, barangkali itu mudah dihindari. Ya, setan katakan, misal, ya, sedang adzan berlangsung, Allahu Akbar, Anda diajak untuk berlaku maksiat, bisa kan? Lakukan ini, Anda bisa mudah tolak itu. Tapi yang tidak mudah untuk dilakukan adalah, awas, ketika dia mulai menggoda masuk pada wilayah agama. Apa diantaranya? Misal, saya berikan beberapa gambaran. Quran, surah ke-18, ayat 103 sampai 104. Posisi paling kiri di pertengahan. Awas, disebut dengan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia dan dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Misal, ya, Anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan? Padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam. Bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi Masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, kasih cerita lagi. Sementara di sekitaran Anda sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan perhatikan saya. Hati-hati. Bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk. Termasuk menanamkan perselisihan, perpecahan, dan sebagainya. Ya, bahkan Nabi sampai mengingatkan, jangan sampai ada orang belajar, siapapun, orang yang belajar, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, ya, la yuridu bihi, dia tidak meniatkan untuk pencariannya ini, ya, li ghairi wajhillah, selain kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa di antaranya? Ada yang belajar untuk mendebat orang lain, ada yang belajar untuk menjadikan dirinya hebat, ada yang belajar untuk dikenal, ada yang belajar untuk dinilai sebagai seorang alim. Kata Nabi, la yashtamu raihatal jannah. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Tidak sedikit orang-orang belajar hanya sekedar menampakkan nih saya yang paling hebat dibanding dengan yang lainnya. Termasuk para ustadz juga Anda harus sering doakan. Apa Anda kira mudah jadi ustadz? Tidak. Riaknya mungkin ada di situ. Ingin banyak dikenal dengan jamaahnya, tidak ingin terpisah dengan jamaahnya, tidak ingin kehilangan jamaahnya, tidak ingin kehilangan popularitas. Itu tidak mudah. Makanya Nabi ketika akan berdakwah, yang turun pertama itu ayat dakwah, fikih dakwah dulu. Silakan lihat begitu turun surah Al-Mudaththir itu. Lihat di asbabul wurudnya, asbabul wurud hadisnya, asbabun nuzul ayatnya. Ada di hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat posisi paling kanan sampai dengan kiri ke sebelah atas dari Jabir bin Abdullah. Ketika turun Quran surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir, hei yang sedang berselimut, ya, Masya Allah, qum fa'anzir, sekarang mulai berikan peringatan. Apa kaidahnya? Wa rabbaka fakabbir, niatkan tulus untuk mengesahkan Allah, bukan yang lain. Ini artinya apa? Tidak sedikit orang-orang pendakwah yang ketika dia berdakwah niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Wa thiyabaka fatahhir, perbaiki penampilan. Wa rujza fahzur, hindarkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Ya, betapa banyak orang-orang berdakwah menggunakan kalimat-kalimat kotor. Ada yang jorok, ada yang mengarang ceritanya untuk membuat orang lain tertawa. Tidak sedikit yang menjauhkan dari Allah. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Masya Allah, Nabi berjuang lebih daripada 20 tahun berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk membedakan ini Allah, ini bukan, ini yang layak untuk disembah, ini dijauhi. Tiba-tiba datang orang membawa gelar tertentu, yang menyebut dirinya ustadz, macam-macam.
mengatakan semua agama sama. Bahkan ada yang masuk ke tempat ibadah orang lain mencela saudaranya semuslim, mengatakan ini keindahan Islam. Anda siapa sebetulnya? Ini kan aneh. Ini keindahan Islam tapi mencela saudaranya di tempat ibadah orang lain. Kurang sehat barangkali orang itu. Terlampau lelah mungkin. Jadi ada yang salah teman-teman. Ada yang keliru gitu kan. Makanya coba cek. Ya, coba cek. Kalau Anda belajar pada sesuatu yang membuat Anda jauh dari agama, termasuk nanti lihat ayat itu akan turun deh. Akan turun ya. Termasuk ada orang yang dikaburkan dalam urusan agama, dia merasa benar padahal banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Saya berikan gambaran sederhana ya. Ketika Anda belajar Islam, tapi tidak membuat Anda tenang pada kepribadian Anda, itu ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Anda belajar Islam, tapi semakin jauh dari Allah, nggak tenang, atau sibuk mikirin orang lain misalnya, itu pasti ada yang keliru. Ya surga sendiri aja belum jelas, udah mikirin orang lain. Ada yang fatal di situ.